Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Astuti akan mempresentasikan tentang binary tree atau pohon biner. Konsep binary tree ini yang pertama ini ada pengantar binary tree, yang kedua ada balance binary tree atau BBT, yang ketiga adalah BST atau binary search tree, yang keempat adalah rangkuman. Yang pertama adalah pengantar binary tree. Binary tree ini adalah suatu struktur data yang mirip dengan linked list, di mana linked list dianalogikan sebagai suatu rantai linier, sedangkan binary tree dianalogikan sebagai pohon. Konsep binary tree ini sama seperti konsep silsilah dalam keluarga, di mana pohon keluarga ini menghubungkan orang tua dengan anak-anaknya dan seterusnya. Konsep binary tree ini sangat penting dalam komputasi agar struktur data yang dirancang lebih dinamis dan cocok untuk mempresentasikan himpunan. Di sini ada ilustrasi pohon keluarga, di mana seorang parents akan menghubungkan ke anak-anaknya dan seterusnya sampai ke bawah. Dikatakan sebagai binary tree jika sekelompok nodenya memenuhi syarat sebagai berikut. Setiap nodenya berisi elemen atau objek bersama dengan list paling banyak menghubungkan dua node lain atau anak kiri dan anak kanannya. Yang kedua, memiliki pohon, dan pohonnya ini memiliki header yang berisi link ke node yang ditunjuk atau node root. Setiap node selain node akar ini adalah anak kiri atau anak kanan dari tepat satu simpul lainnya atau induknya. Node root ini tidak memiliki induk, satu-satunya link yang terhubung ke sana adalah link header. Nah, di sini juga ada ilustrasi dari penjelasan di atas, di mana yang paling atas ini adalah root, kemudian root ini dianalogikan sebagai parents, kemudian akan dihubungkan dengan link ke anak kiri, kemudian ada anak kanan, dan seterusnya, sampai ke leaf. Selanjutnya, istilah dalam binary tree. Yang biasa ada dalam binary tree biasanya ada nulling. Nulling ini adalah node yang tidak mengandung link. Maksudnya, setiap node pohon biner mempunyai link kiri ataupun link kanan. Tetapi link kiri ini dikatakan nulling jika linknya tidak memiliki anak kiri, sedangkan link kanan tidak memiliki link atau null link jika simpulnya atau nodenya tidak memiliki anak kanan. Kemudian istilah selanjutnya ada leaf atau node daun, adalah node yang tidak memiliki anak atau kedua linknya kosong. Kemudian ada branch, sebutan lain untuk link dalam binary tree. Kemudian node root atau node utama. Size adalah jumlah node atau elemen dalam sebuah pohon biner. Pohon biner kosong adalah pohon yang memiliki elemen 0 dan tidak memiliki node sama sekali dan headernya pun 0. Di sini ada ilustrasi tentang binary tree, di mana ada header. Di sini bagiannya ada header, ada root node, kemudian ada child, dan yang terakhir ada left nodes. Penjelasannya adalah node yang mengandung A ini adalah node root, sedangkan node yang berisi E dan F ini adalah anak kiri dan anak kanan dari node yang berisi C, dan sebaliknya simpul yang mengandung C adalah induk atau parents dari dua simpul E dan F. Node yang berisikan link B memiliki anak kanan D tetapi tidak memiliki anak kiri. Node yang mengandung
D dan E serta G ini tidak memiliki anak sama sekali. Jadi node D, E, dan G ini adalah simpul daun atau leaf nodes. Selanjutnya yang ada dalam binary tree-nya adalah subpohon. Setiap simpul pohon biner ini memiliki subpohon kiri dan subpohon kanan. Node kiri subpohon terdiri dari anak kiri node bersama dengan anak kiri, anak itu sendiri, cucu, dan lain-lain. Dan jadi maksudnya adalah subpohon kiri ini bersama anak kiri dan selanjutnya sampai ke bawah sampai ke leaf nodes. Kemudian simpul kanan juga secara analog terdiri dari anak-anaknya sampai ke yang terakhir atau leaf nodes, sampai ke yang tidak ada terhubung dengan node-node lain. Nah, ini adalah ilustrasinya. B dan D ini merupakan substri kiri, sedangkan yang ini adalah substri kanan. Definisi alternatif binary tree yang diperoleh dari hubungan antara substri dengan binary tree adalah binary tree ini dapat kosong dan dapat juga tidak kosong. Tidak kosong dalam hal ini adalah node akar yang berisi elemen ke kiri subpohon dan link kanan subpohon, di mana subpohon kanan dan subpohon kirinya adalah biner. Maksudnya yang kosong ini adalah tidak ada sama sekali node selanjutnya, cuma ada header, sedangkan yang kedua ini adalah subpohon yang memiliki pohon biner yang memiliki subpohon kanan serta subpohon kiri. Metode binary tree atau apa saja yang dapat dilakukan oleh binary tree, ada insert atau binary tree ini dapat menyisipkan atau menambahkan elemen, dan delete atau binary tree ini dapat menghapus elemen. Tujuan dari metode binary tree ini adalah untuk memperluas dan mengontrak pohon secara dinamis, mengubah struktur pohon dengan memindahkan node dari satu bagian ke bagian yang lain. Bahasan selanjutnya yaitu binary balance tree atau BBT. Pengertian BBT atau balance binary tree ini adalah suatu pohon biner yang tinggi antara anak sebelah kiri dan kanannya hanya berselisih maksimal 1 atau sama. Kemudian kedalaman atau depth antara kiri dan kanannya juga sama. Maksud depth ini adalah jumlah link yang harus diikuti untuk mencapai suatu node akar. Contohnya di bawah ini. Ini adalah sebuah balance binary tree karena yang pertama si node kanan dan node kirinya itu sama, yaitu berjumlah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yang kanan pun sama, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian kedalamannya juga sama, yaitu mempunyai kedalaman 3 antara kiri dan kanan. Sehingga contoh ini disebut dengan balance binary tree. Kemudian yang kedua, ilustrasi yang kedua, tentukan mana yang balance binary tree, mana yang bukan. Yang pertama ini merupakan balance binary tree karena si node-node kirinya sama jumlahnya, itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kedalamannya juga sama, yaitu mempunyai kedalaman 2. Sedangkan yang B ini merupakan binary tree yang tidak seimbang atau tidak balance karena yang sebelah kiri ini mempunyai node yang lebih banyak daripada sebelah kanan, dan kedalamannya juga berbeda. Yang sebelah
sebelah kiri mempunyai kedalaman 1, 2, 1, 2, 3, sedangkan kedalaman yang sebelah kanan hanya memiliki kedalaman 1. Kemudian yang C ini merupakan yang sangat tidak balance karena dia tidak memiliki subpohon kiri, bagian kirinya nodenya 0. Selanjutnya adalah BST atau binary search tree. Pengertian dari BST ini adalah merupakan pohon yang terurut atau ordered binary tree yang memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan struktur data lain. Di antaranya adalah proses pengurutan atau sorting dan pencarian atau searching yang dapat dilakukan bila data sudah terurut dalam struktur data atau BST. Pengurutan ini dapat dilakukan bila binary tree ini atau ditelusuri atau transversion menggunakan metode in order. Di sini ada syarat untuk membangun binary search tree agar data benar-benar tersusun dengan menggunakan struktur BST. Ada 2 aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah semua data di bagian kiri subtree ini harus lebih kecil. Kemudian yang kedua, semua data di bagian subtree kanan harus lebih besar. Contohnya sebagai berikut. Berikut adalah contoh BST yang berukuran 9 dan kedalamannya 3. Node leaf-nya ada 1, 4, 7, dan 13. Node kiri subtree ini selalu lebih kecil data-datanya daripada bagian kanan. Dapat dilihat bagian subtree bagian kiri elemennya 3, 1, 6, 4, 7, sedangkan yang subtree bagian kanan ini lebih besar, yaitu 10, 14, 13. Selanjutnya, ilustrasi BST dalam kata-kata, misalkan lion yang menjadi root-nya, maka yang sebelah kiri harus lebih kecil hurufnya daripada lion, sedangkan yang kanan harus lebih besar urutan hurufnya daripada lion. Dan begitupun yang bagian B. Ada definisi rekursif dari binary search tree. Binary search tree ini dapat berupa kosong atau tidak kosong. Hal ini karena memiliki node akar yang berisi elemen-elemen link ke kiri subpohon yang hanya berisi elemen kurang dari elem, dan link ke subpohon kanan yang berisi hanya elemen yang lebih besar dari elemen, di mana subpohon kiri dan subpohon kanan ini adalah biner pohon pencarian. Aplikasi BST atau binary search tree ini biasa digunakan untuk membangun daftar vocabulary yang merupakan bagian dari inverted index, sebuah struktur data yang digunakan oleh banyak pencarian mesin pencarian seperti Google, Yahoo, atau Ask.com. Yang kedua, banyak digunakan dalam bahasa pemrograman untuk mengelola dan membangun dynamic set. Kemudian yang terakhir adalah rangkuman. Di sini dapat disimpulkan bahwa binary tree ini adalah suatu struktur yang mirip dengan linked list. Linked list dianalogikan sebagai rantai linier, sedangkan binary tree ini dianalogikan sebagai sebuah pohon. Kemudian binary balance tree ini adalah suatu pohon yang balance atau seimbang, nodenya sama dan kedalaman nodenya juga sama. Kemudian binary tree ini adalah dianalogikan sebuah penyimpanan data di mana data disimpan dalam tree yang setiap nodenya memiliki anak maksimal 2 node. Mungkin hanya
Itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.